Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami di Proyektor Kampus dengan acara ngobam, ngobrol bareng mahasiswa. Oke, kali ini kita akan kita sudah kedatangan Mas apa nih kali ini? Rio Junianto. Rio Junianto. Oke. Mas Rio Junianto sendiri asal dari mana nih? Asal saya dari Indramayu. Dari Indramayu. Ya, Indramayu. Dari Indramayu jauh-jauh ke Cirebon, lumayan jauh juga ya Mas ya perjalanan. Oke Mas, kita santai Mas ya. Kita santai. Mas juga boleh lah rokok gitu kan. Nah, keluar dulu Mas, rokok dulu. Nah, Mas Rio ini asal kampus dari mana nih? Asal saya dari UGJ. UGJ. Oke, kemarin juga kita UGJ. Kemarin dari prodi PGSD. Nah, Mas Rio sendiri dari mana? Sama prodi PGSD. Oke. Berarti kita akan iniin PGSD kupas terus tentang PGSD di Mas Rio. Nah, Mas Rio sendiri di PGSD angkatan berapa? Angkatan kedua. Ya. Berarti 2017 ya? 2017. Oke. Nah, kemarin juga Mas yang saya ngobrol bersama teman-teman PGSD juga. Nah, itu tuh cerita Mas Rio ini bener nggak sih sebagai ketua himpunan nih Mas Rio sendiri? Ya, emang benar. Bener jadi ketua himpunan. Benar. Atau memang jadi apa nih? Ya, selain jadi ketua himpunan juga jadi mahasiswa. Oh iya benar. Masa ya. jadi tukang gorok atau jadi tukang pari Mas sendiri kan Indramayu kan terkenal dengan sawah ya Pak. Iya, gitu kan. Banyak tuh. Nah, Mas Rio di kepemimpinan Mas Rio yang sekarang nih ada berapa struktural nih? Ya, untuk struktural ya terdiri kan dari dua bagian ya, ada struktural inti dan juga struktural pembantu gitu. Oh gitu. Dan pembantunya itu ada 5 bidang gitu. Inti kan itu dari pejabat terasnya. Dari pejabat teras dari apa? Bendahara, sekretaris, sama ketua. Ketua. Nah, untuk bidangnya itu bidang. Ada 5. Ada 5. Oke, apa aja tuh Mas? Untuk bidang sendiri yaitu terdiri dari pertama ada keorganisasian. Kedua ada kerohanian. Ketiga ada minat dan bakat. Kemudian ada pendidikan dan terakhir ada kominsos. Berarti kurang lebihnya sama ya Mas ya. Kemarin juga sempat ngobrol sama ketua sebelumnya Mbak Feni kalau nggak salah. Iya, nah itu berarti sama ya secara ini struktural sama ya. Bidangnya juga sama gitu kan. Nah Mas Rio, kegiatan apa nih Mas yang udah dilaksanain dari himpunan nih? Untuk kepengurusan saya sendiri sih kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu ada 4-5 kegiatan di situ. 4-5 kegiatan. Oke. Apa aja? Ya, mungkin dari periode pertama dari saya menjabat gitu, dilantik sampai sekarang ini ya saya masih menjabat kan? Iya, saya masih menjabat. Jadi pertama itu ada PMB itu. Penyambutan mahasiswa baru. Penyambutan mahasiswa baru. Oke. Ya, di tahun periode pertama tuh di awal-awal masuk. Kemudian yang kedua ada kami mengikuti itu apa lo? Ngikutin apa Mas? Jangan-jangan ngikutin dosen? Enggak, itu ada kegiatan yang bersama dengan KMB gitu. Bersama dengan PKKMB. Berarti ada PKKMB fakultas kayak gitu? Iya gitu, PKKMB mengisi acara gitu. Ada kami ngikutin bersama gitu, kolaborasi bersama dengan FKIP. Dengan norma-norma yang ada di FKIP? Iya. Oke. Terus apa lagi Mas? Setelah itu kan ada ya memasuki bulan November. Di situ kan tepat bulan bulan Nabi Muhammad lah, terakhir lah. Jadi kami mengadakan Maulid Nabi. Mulia sekali Mas. Iya. Harus ada sinkronisasi antara pendidikan, kerohanian dan jalan. Betul. Gitu. Biar jiwa kita juga bersih ya. Iya, betul lah. Terus apa lagi Mas? Kemudian setelah tadi
apa namanya tuh penyambutan Maulid Nabi ya. Maulid Nabi, setelah Maulid Nabi kita jalankan yaitu galaksi. Waduh, ini galaksi sendiri apa nih Mas? Galaksi itu konsepnya yaitu perlombaan untuk tingkatan SMA. Kami mengadakan hanya untuk SMA saja gitu. SMA. Ya, oke. Nah, kesulitan Mas sendiri nih sebagai pemimpin apa nih Mas? Mungkin kesulitan dari saya pemimpin ya. Emang pemimpin itu bukan perkara mudah lah. Betul. Perkara mudah yang hanya tinggal membalikan telapak tangan untuk menyuruh-nyuruh anggota lain. Betul. Kadang-kadang pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang kuat, tanggung, dan juga ya mampu mengintegrasi. Tanggung apa tangguh nih Mas? Tangguh. Iya. Kirain tanggung nih masalahnya ya. Gimana ya? Gitu ndet-ndetan atau gimana gitu kan? Tangguh lah. Sebenarnya sih dalam pemimpin itu ya cuma saya yang merasakan sendiri ya. Kendala jadi pemimpin itu ya susahnya kadang-kadang mengatur seseorang yang tidak bisa dijalankan gitu. Kadang-kadang pribadi seseorang kan beda-beda gitu. Betul. Kadang-kadang ada yang suka berbeda pendapat, jadi kadang-kadang kita ya harus mensinkronkan pendapat itu supaya tapi kita sama. Itu wajar Mas ya, maksudnya berbeda pendapat segala rupanya kan karena memang pemikiran orang berbeda, ya nggak sih? Iya, betul. Berarti kesulitannya memang sangat diiniin sebagai ketua itu ya Mas ya, yang sangat. Nah, untuk kondisi yang sekarang nih Mas dengan COVID-19 ya. Yeah. COVID-19 apa nih program yang memang atau memang sulit banget nih untuk menjalankan program dengan adanya COVID-19 nih? Ya untuk ya di masa pandemi ini ya, di mana pandemi COVID-19 ini kendala yang terjadi emang komunikasi kita agak berkurang sih. Komunikasi antara sesama anggota dan juga komunikasi antara sesama ibaratnya itu ya sesama ke struktural. Sehingga sedikit menghambat juga untuk kendala kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal gitu. Berarti rencananya apa nih Mas? Maksudnya sebelum adanya COVID-19 nih? Tadinya sih ada camper gitu. Camper. Iya. Camper bersama gitu, bersama mahasiswa yang untuk melantik keanggotaan baru. Oke. Ternyata memang kondisinya seperti ini dan tidak memungkinkan, jadinya apa boleh buat kan gitu, tidak bisa memaksakan suatu kehendak gitu. Betul. Memang ini sudah kehendak Tuhan yang ya adanya COVID-19 ya, jadi ini. Nah Mas, untuk mengganti itu atau memang sangat nggak bisa digantikan nih dengan adanya COVID-19 nih, atau seperti apa memang kesulitannya gitu? Ya menggantikan ataupun nantinya ada solusi baru ya, kita masih dalam proses mencari solusi bareng-bareng lah gitu. Ya rencananya sih agak setelah ya kita sudah memasuki era maksudnya udah masa transisi lah. Yang sekarang kan masa transisi gitu. Ya kita untuk normal. Iya udah normal. Bahasa apik nih lah. Bahasa apa ya? Bahasa asing atau iya normal apalah gitu. Ya kita untuk mencoba membuka baru bagaimana cara ini mengatasi untuk merekrut kembali keanggotaan agar terseleksinya para kader-kader yang mampu yang memiliki potensi yang lebih baik gitu. Unggul lah dalam segala bidang. Iya. Memang COVID-19 ini apa namanya? Iya maksudnya ya gimana ya, COVID-2 aja sulit gitu kan, gimana COVID-19 gitu kan. Kan apa namanya, ya dengan kondisi yang seperti ini kan memang organisasi juga yang saya lihat gitu Mas mati gitu kan ya, mati gitu. nggak ada pergerakan sama sekali gitu yang saya lihat gitu kan. Untuk Mas sendiri kan ya itu ya apa dengan kondisi yang sekarang mungkin mau lagi-lagi mencari solusinya untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan gitu kan. Nah apa ya Mas ya, visi misi Mas sendiri nih masih ingat enggak nih sebagai ketua? Ya visi misi sendiri enggak ingat jangan. Ya sedikit ingat. Ya gimana? Ya intinya sih yaitu mampu mengintegrasikan seluruh anggota lah gitu, mampu menyatu bersama sehingga muncullah setiap ide-ide sehingga mampu untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Betul. Gitu sih visi bagus juga ya visi misinya gitu kan. Enggak banyak sih cuma hanya mampu ya ibaratnya tuh
dari sekian anggota hanya mampu untuk kita minta tenaga, minta apa untuk bisa membangun PGSD ini lebih maju gitu. Berarti Mas Rio sendiri angkatan kedua yang memang harus tetap kayak gitu ya? Iya. Iya kan? Ya, aduh, bingung juga Mas ya dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Ya, kegiatan semua nggak terlaksana gitu kan. Ya gitulah, jadi visinya kita untuk menyatukan, tapi apalah daya gitu, kita dipisahkan, ibaratnya tuh lagi sayang-sayang malah ditinggalkan. Kandas sakit gitu. Kandas kan gitu, jadi lagunya Rhoma Irama Kandas ya. Kita Sugarto ya. Oh iya, kita Sugarto Kandas. Bisa dinyanyikan. Iya, ya gitu sih Mas sebenarnya. Mas sendiri berarti akhir jabatan? Untuk akhir jabatan sih dalam SK itu pertanggal 27 Juli gitu. Tetapi dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi seperti ini, kemarin habis kita adakan rapat bersama Ormawa FP, yaitu dengan adanya dekan juga katanya ada bisa menambah SK gitu. Menambah SK 3 bulan. Berarti sampai bulan September. Ya, itu juga masih belum ada kelanjutan untuk dari dekanat ataupun pihak rektorat, katanya ada mau itu. Enggak ada obrolan lagi ntar. Iya, ada obrolan lagi gitu. Oke Mas. Aduh, bingung juga ya dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Gara-gara COVID-19 ini. Lebih berat kan untuk dari kandulnya. Iya, kayak dulu berat. Ya gimana Mas ya, sekarang kan minat teman-teman di organisasi sendiri kan agak berkurang nih Mas. Mas sendiri gimana caranya memotivasi anggota-anggotanya agar, atau memang adik-adik tingkat yang memang biar termotivasi nih? Ya dari saya sendiri sih ya berpesan tuh, maksudnya bukan motivasi kan emang adanya dalam diri sendiri gitu. Tapi kadang-kadang seseorang itu juga perlu diingatkan untuk ibaratnya tuh didekatkan lah agar motivasinya lebih tumbuh lagi gitu. Ya mungkin dengan cara pendekatan itu sih, dengan pendekatan. Mungkin untuk ya kita sesuaikan apa yang dia suka, kita coba untuk merangkul ya bagaimana caranya untuk mereka itu untuk menyukai bidang yang akan kita tuju juga gitu di dalam keorganisasian itu, sehingga menimbulkan nantinya seseorang itu akan menyukai sesuatu kegiatan yang ia lakukan gitu. Ketua himpunannya sekarang emang sering iya kan. Menarik tadi dengan acara besar ya, mungkin acara besar tadi Mas bilang Galaksi gitu kan. Galaksi sendiri gimana Mas? Udah berjalan kapan? Enggak gimana? Iya, berjalan kapan gitu Galaksi berjalan? Berjalannya sih dari bulan pertama di planning pertama tuh ya, di jadwal pertama tuh pada tanggal 26 Februari, cuma sedikit ngaret, akhirnya kita mundur 1 minggu ya, jadinya di tanggal awal Maret itu. Awal Maret Galaksi dilaksanakan. Iya. Hebat juga ya Galaksi ini kan program kerja. Nama sendiri kesulitan nggak dengan mengadakan Galaksi? Kesulitan sih pasti banyak ya, tapi saya sih optimisnya kayak gini, jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Waduh, ini. Jadi saya harus optimis saja, walaupun banyak rintangan ya kita harus ibaratnya tuh ikuti sajalah aliran sungai yang mengalir, nanti juga akan selesai gitu. Jadi sehingga ya. Tapi semua nggak boleh selesai nih Mas. Tapi ya masalah ini juga pasti akan selesai, sih tenang aja. Mungkin ada terhambat memang wajar ya. Itu ada tergantung bobot apanya permasalahan itu. Iya betul. Oke Mas, ada pesan-pesan nih untuk adik-adik atau yang lainnya gitu kan, untuk agar bersemangat dalam berorganisasi dan ya nggak leha-leha gitu, walaupun dengan tetap produktivitas walaupun dengan kondisi yang sekarang gitu. Pesannya sih supaya ya adik-adik untuk terus berkarya, agar ya intinya sih terus bekerja keras lah memajukan apa yang diciptakan dalam Hima PGSD gitu.
semangatnya terus dimotivasi, sehingga dengan semangat itu muncullah suatu ibadah dalam diri sendirinya itu terhadap hima PGSD gitu. Ibadah juga. Ibadah itu mas, ibadah. Nah mas, mas sendiri nih ikut organisasi nih mas ya, apa namanya, ada untungnya nggak sih? Untungnya banyak sekali sih, banyak sekali di situ. Apa ragam untungnya tuh? Ya dimulai dari bagaimana disiplin kita mengatur waktu gitu, seperti mengkondisikan waktu, misalkan bagaimana cara kita bangun pagi, ya itu juga kan hal-hal kecil lah, tapi sangat berguna karena hal-hal kecil kan dapat menjadi suatu perkara nantinya kalau terus tidak disiplin malah gitu. Kemudian juga kan mengalir. Iya. Kemudian terus juga ada, selain disiplin waktu, kami juga misalnya setelah mengikuti organisasi kita tahu menahu bagaimana struktural, bagaimana kondisi kepengurusan, bagaimana cara, ya ibaratnya itu celuk beluk kepribadian seseorang lah gitu. Betul. Copot mas. Iya mas, mungkin itu sih mas, ada nggak nih pesan-pesan untuk, kan sekarang mahasiswa adik-adik gemes yang ada di SMA sudah lulus gitu kan. Oh iya. Nah kan ada nggak pesannya gitu? Pesannya ya, kalau mencari sesuatu yang ingin banyak pengetahuan, banyak permainan, banyak kesenangan, ya tetap masuklah kepada PGSD gitu. PGSD yang senang gitu? Ya di situ kan banyak ragam sekali gitu pembelajaran yang sangat interaktif, efektif, dan juga ya menyenangkan lah gitu. Ternyata gitu. Iya. Oke, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu nih mas. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang galaksi mungkin yang belum kita tumpas sampai dalam-dalam gitu kan. Iya. Mungkin ntar bisa bawa ketua galaksinya juga gitu kan. Siap. Oke, teman-teman, kali ini kita ngobrol bersama Mas Rio mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa follow Instagram kami di Proyektor Kampus juga, dan jangan lupa subscribe channel Proyektor Kampus. Terima kasih.